madam. Dengar loh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Saya Nini dari BBR Lestari. Hari ini saya mau sharing sekaligus kasih promo spesial buat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, ya, mengenai salah satu produk dari BBR Lestari. Nah, sebelumnya tema hari ini yang akan kita bahas adalah mengenai pergeseran kebiasaan dalam transaksi perbankan, di mana kita semua tahu di era pandemi kemudian new normal kita bilangnya ya, itu sebenarnya ada banyak efek yang menguntungkan yang bisa Bapak Ibu nikmati, baik dari segi perbankan, segi investasinya, maupun sebenarnya buat bank itu sendiri cukup memberikan keuntungan. Nah, bicara mengenai shifting atau pergerakan atau perubahan itu sendiri, saya punya quotes yang mungkin cukup relevan mengenai perubahan. Nah, ini dia. Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang bisa bantu saya kasih pengertian apa arti dari quotes ini? Silakan, Bu Ati ya. Artinya tuh perubahan itu sulit pada awalnya, berantakan di tengahnya, tapi dia akan indah pada akhirnya. Dapat apa, Bu? Karena Mbak Ati yang paling pertama angkat tangan. Paling pertama angkat tangan dan jawabannya benar, dapat voucher nanti 100.000 ya dari Cake. Nah, jadi perubahan itu memang susah. Awalnya memang susah. Siapa sih yang nggak ngerasain kesusahannya? Nanti kita kasih contoh. Belum Mbak, balik sebelumnya. Kemudian di tengah-tengah jalan pasti berantakan tuh maksudnya perlu banyak adjustment, perlu banyak penyesuaian. Namanya kita harus beradaptasi. Perubahan itu butuh sesuatu yang berubah kan pasti gitu. Tapi kalau kita jalani dengan benar, kita lakukan dengan benar-benar, ya mau nggak mau, susah senengnya pasti nantinya indah pada waktunya. Ini saya kayak ngomong di gereja nih jadi. Nah, kenapa saya bicara perubahan itu dampaknya seperti ini gitu? Bapak Ibu sekalian, terutama yang punya anak mungkin ya, contoh perubahan gitu. Pada waktu terjadi pandemi, Mbak Widi ini anaknya 3 ya Mbak ya? Oh 4 ya? Nah pokoknya anaknya lumayan banyak lah gitu. Pasti agak sulit juga kan waktu ada perubahan dari offline, sekolah yang offline ke online gitu. Saya sering kalau ketemu teman-teman ibu-ibu itu ngeluh aja gitu kan. Waduh, memang sih waktu ketemu anak jadi banyak di rumah gitu. Tapi akhirnya tuh, aduh repot banget lah pokoknya, harus nyediain kuota, ya kan. Terus laptop harus sendiri-sendiri gitu kan. Apalagi mungkin bapak ibunya tadinya gaptek, mau nggak mau mereka yang belajar. Mereka belajar teknologi dan sebagainya, ribet lah gitu. Tapi at the end of the day, kalau kita lihat setelah 2 tahun ya kurang lebih berjalannya waktu, sebenarnya ada keuntungan yang didapat. Ya tadi bapak ibunya jadi melek teknologi, mau nggak mau gitu, mau nggak mau kita semua jadi harus tahu teknologi gitu. Anak-anaknya sendiri juga otomatis iya gitu. Ya kita pungkirin itu efek dari perubahan begitu. Ya, nah saya punya data yang cukup menarik selama pandemi mengenai perubahan ke arah, saya bilangnya digitalisasi ya ini ya. Nah, ini. Ada fun fact yang harus kita lihat di sini ya. Di masa pandemi, di awal-awal masa pandemi, dalam waktu 1 bulan aja gitu, perubahan dari offline ke online itu cukup besar dampaknya.
Kalau dilihat presentasinya perubahan perilaku sehari-hari kita semua gitu kan. Tadinya nggak sampai 50%. Semuanya kita serba offline gitu. Mungkin kita nggak banyak pakai internet banking dibandingkan sekarang gitu. Dalam 1 bulan aja pandemi dari Maret ke April itu sudah langsung semua transaksi berubah menjadi online di atas 50%. Ya, jadi shopping online dari 42 ke 57. Streaming TV, jadi penggunaan internet untuk nonton TV dan sebagainya. Itu langsung juga di atas 50%. Kemudian apalagi? Sosial media apalagi. Nah, kalau bisa dibilang itu sebulan 51%. Mungkin sekarang setengah dari waktu kita dalam sehari itu nggak mungkin kita nggak nonton atau nggak lihat sosmednya kita kan gitu kan. Jadi pergeseran aktivitas sehari-hari dari offline ke online ini semakin meningkat. Aktivitas belanja dan sebagainya. Siapa sih Bapak Ibu di sini yang tadinya mungkin nggak punya aplikasi online shopping di handphonenya? Saya yakin mungkin nggak punya sekarang kan gitu kan. Bisa-bisa kalau nggak jujur pun itu ringback tone-nya atau suara notifnya bisa jadi Shopee gitu. Nggak boleh nyebutin merek ya. Berangkat dari kondisi ini, berangkat dari data-data ini semua, bahkan ada yang menarik lagi di Indonesia sendiri, di atas 90% transaksi sekarang itu semua dilakukan melalui smartphone, melalui mobile. Di atas 90%. Bayangkan, berarti betapa hidup kita ini dirubah dalam kurun waktu 2 tahun ini ya. Hanya dengan perangkat ini udah hidup kita lah gitu. Bangun tidur mungkin lihatnya ini, nggak lihat suami atau istri ya, nggak tahu ya. Nah, relevansinya apa? Nah, begitu juga dengan kita di PPR Lestari. Pandemi ini memberikan pelajaran bahwa sebagai bank pun kita juga harus mengikuti kondisi yang ada. Kita harus inovatif, menciptakan peluang untuk tetap memberikan servis kenyamanan sehingga nasabah tetap mau banking sama kita. Namun ada yang harus berubah. Yang berubah apanya? Itu tadi cara bertransaksinya. Kita harus go digital, dari offline menjadi online. Datanya juga jadi di Lestari sejak ada pandemi, kita berinovasi dengan mengeluarkan salah satu feature yaitu Lestari Mobile. Jadi sekarang, maaf ya Bapak Ibu, meskipun kita ini BPR tapi nggak kalah loh sama bank umum. Kita juga punya mobile banking namanya Lestari Mobile. Nah, Lestari Mobile ini kalau bisa dibilang fiturnya mungkin sama juga sama mobile banking yang dimiliki oleh bank umum. Namun apa yang membedakan? Jadi bedanya adalah kalau di Lestari Mobile, kalau di bank umum mungkin fiturnya itu tabungan, deposito ada, tapi sebagai fitur pelengkap, bukan yang utama. Karena mereka adalah transactional banking. Kalau di Lestari, di mana ya kita ini denyut nadinya ya di tabungan sama deposito. Jadi itu fitur utama kita yang kita masifkan sekarang ini, bahkan dengan sejak pandemi sampai sekarang kembali ke data bahwa 80% transaksi deposito di Lestari itu sudah shifting dari yang tadinya deposito online. Sejak ada produk ini, depositoku kita bilangnya. Jadi ini produk deposito yang online, Bapak Ibu bisa lakukan di mana aja, di rumah lagi tiduran pun juga bisa, gitu kan? Itu tinggal klik-klik jadi dah deposito. Sewaktu-waktu mau di break, mau penempatan tambahan lagi, kapanpun bisa gitu. Nah, bedanya apa sama bank lain gitu? Nah, kalau di bank lain mungkin ya tadi yang saya bilang, itu hanya fitur tambahan. Bagusnya lagi apa gitu. Nah,
produk Deposito Go ini benar-benar memberikan fleksibilitas dan efisiensi waktu Bapak Ibu semuanya. Dulu-dulu mungkin semua ngerasain lah kalau mau deposito itu aduh harus telepon marketingnya dulu gitu kan. Mungkin harus datang ke bank. Kalau nggak nunggu marketing datang ke bank, ngantri, ngisi aplikasi, habis gitu nunggu biliet dicetak, yang makan waktu bisa jadi nggak hari itu selesai. Kalau nunggu dianterin apalagi gitu kan. Nah tapi dengan adanya produk ini sekarang, memang sama yang tadi saya bilang, namanya perubahan. Di awal susah, di awal semua nggak percaya gitu. Aduh saya lebih percaya pakai biliet deh. Ya mungkin semua ngerasain gitu. Saya lebih percaya pakai biliet, lebih ada buktinya gitu. Tapi sebenarnya kan di dalam handphone kita ini kita punya mobile banking, semua bisa dicek real time setiap hari. Jadi sebenarnya itu bukan masalah gitu loh. Nah itu namanya merubah sikap manusia gitu. Tapi at the end of the day sekali lagi kita harus sadari zaman sudah berubah men. Nggak bisa kita begitu lagi, harus mengikuti apa yang lebih update sekarang. Nah, dengan adanya Deposito Go di Lestari ini, mungkin Bapak Ibu, saya nggak tahu mungkin ada yang sudah nasabah di Lestari. Saya berharap sudah ada ya. Jadi mungkin sudah pernah mencoba aplikasinya, sudah punya rekening, kemudian buka deposito secara online, pasti gampang kan? Nah, benefitnya ini udah ditampilkan, jadi Bapak Ibu mungkin bisa dipelajari juga bahwa ada beberapa benefit secara bunga dan sebagainya. Izin kita koma di sini dulu karena saya lihat juga slide-nya masih ada 3 lagi Bu Nini, izin ya. Mau selesai kok Bu. Mantap lah. Oke, yuk kita review, silakan.